Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba menjabarkan atau menguraikan tata cara penulisan huruf kapital. Video sebelumnya sudah menjelaskan tentang beberapa penulisan huruf. Nah, untuk saat ini saya akan memfokuskan pada tata cara atau kaidah penulisan khusus untuk huruf kapital. Baik, akan ada beberapa aturan-aturan yang akan menyadarkan kita bahwa ternyata huruf kapital tidak dapat digunakan di sembarang tempat. Dan beberapa aturan ini adalah hal-hal yang memang bisa kita gunakan untuk menggunakan huruf kapital. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas apa saja aturan yang ada pada penulisan huruf kapital. Yang pertama, jelas ya, ini paling mudah ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Ya, apapun kalimatnya, mau kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seruan, kemudian kalimat langsung, kalimat tidak langsung, huruf pertama dari kalimat tersebut wajib menggunakan huruf kapital. Kecuali di depannya ini ada singkatan gelar dokter ya. Dokter ya, bukan doktor, tapi dokter. Ketika gelar dokter itu ternyata ada di awal kalimat, maka D-nya terpaksa harus kita tulis dengan huruf kecil. Paham ya? Tujuannya adalah untuk membedakan apakah DR di sini itu dokter atau doktor. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Julukan nama orang tersebut ya, jelasnya. Kemudian ini adalah contoh-contohnya. Gampang ya. Setiap setiap awalnya aja, tidak perlu semua ya. Kalau semua boleh, tapi syaratnya dia harus ada dalam judul. Anggaplah nama ini ada dalam judul sebuah karangan, maka boleh kapital semua. Nah, jika nama-nama ini ternyata atau semua nama yang hendak kita tulis itu ada dalam sebuah kalimat, maka yang ditulis hanya awal saja, bukan semua, gitu teman-teman ya. Bukan semua, tapi awalnya saja. Kemudian ya, kita lihat di sebelah. Ini ada catatan. Ada beberapa yang dikecualikan. Yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Jika nama orang tersebut sudah beralih fungsi menjadi jenis atau satuan ukuran. Contohnya nih, Mujair ini nama orang gitu ya. Mujair nama orang. Tetapi dia beralih fungsi menjadi satu jenis ikan, menjadi ikan mujair. Maka M di sini yang tadinya nama orang bukan tidak harus ya, tidak boleh ditulis dengan huruf M kecuali dia menjadi judul, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada catatan lagi, huruf kapital tidak dipakai ya untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari atau keturunan dan lain-lain gitu ya. Contohnya seperti bin, binti. Nah, bin dan binti itu kan anak dari gitu ya atau keturunan, misalnya eh, Ali bin Umar misalnya gitu ya. Ali bin Umar. Ali anak dari Umar misalnya. Nah, bin di sini jangan ditulis dengan huruf kapital depannya, tapi hurufnya kecil. Ya karena apa? Karena maknanya anak dari. Nah, selain itu ada fun ya, ada fun. Nah, ini yang suka bola nih, yang suka bola pasti tak kenal, pasti tak kenal ya. Yang suka bola pasti kenal Van Persie gitu ya, Robin Van Persie. Nah, berarti Van di sini maknanya kan anak dari ya. Berarti ya Robin Van Persie itu adalah Robin anaknya Persie. Gitu ya. Persie berarti nama bapaknya tuh. Gak bercanda ya. Ya itu seperti itu bisa jadi ya. Robin anak dari Persie. Nah, berarti itulah penyebab mengapa ketika kalian melihat nama Robin Van Persie di kaos MU itu V-nya dalam Robin Van Persie itu kecil. Ternyata ini alasannya teman-teman. Ya, Van itu maknanya seperti bin dan binti. Sama juga dengan Leonardo DiCaprio.
Nah, D-nya tuh D-nya ya D dan E-nya itu kecil. Karena apa? Karena maknanya sama ya seperti bin ataupun binti. Termasuk Ibnu. Nah, Ibnu jika maknanya misalnya Ali Ibnu Jubair, Ali anak dari Jubair, maka I di sini dari kata Ibnunya harus kecil. Lain halnya apabila Ibnu itu memang betul-betul nama orang seperti Ibnu Jamil. Bukan berarti anaknya Jamil begitu ya. Beda fungsi itu. Lihat fungsinya. Jika fungsinya adalah anak dari atau keturunan dari, maka hurufnya menjadi kecil. Jelas ya? Lanjut. Kemudian yang ketiga, huruf kapital berfungsi ya pada awal kalimat dalam sebuah kutipan langsung atau petikan langsung. Kalian pasti pernah belajar kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, sekarang yang dibahas itu kalimat langsungnya. Ketika kalimat langsung ditulis, maka akan ada tanda koma. Setelah tanda koma itu ada petik dua. Nah, setelah petik dua itu ada kalimat yang diucapkan oleh si penyebut tadi. Anggaplah ini adik. Adik bertanya atau bapak berkata. Nah, itu adalah jenis ciri-ciri kalimat langsung. Ya. Kemudian ibu berkata, misalnya begitu ya. Itu namanya kalimat langsung. Syaratnya harus ada tanda koma, jangan diikuti dengan kata bahwa. Kalau dia ikuti dengan kata bahwa, bukan lagi kalimat langsung. Jelas ya? Nah, jika seperti ini, maka inilah yang disebut dengan kalimat langsung. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah kadang kita menulis ini nih, huruf pertama dari apa yang diucapkan oleh si adik, itu dengan huruf kecil. Nah, sekarang saatnya kita menulis ini dengan menggunakan huruf kapital. Begitu ya? Huruf pertamanya. Huruf pertama kalimat yang disampaikan oleh adik. Contohnya di sini ya. Nah, ini juga berlaku ketika kita menulis kutipan langsung. Misal, ini kita alih fungsikan menjadi kutipan langsung ya. Misalnya begini. Khair berpendapat. Nah, misalnya gitu. Arifin mengemukakan. Koma, bahasa adalah, nah berarti B pada kata bahasanya itu kapital. Jadi yang dibahas di sini adalah huruf kapital juga digunakan di sini. Selain di sini. Begitu ya. Oke, baik. Saya yakin kalian sudah paham. Lanjut lagi. Nomor 4 sekarang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, nama Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Misal, miliknya, kemudian milikmu. Nah, jika memang itu ditujukan untuk Tuhan, maka M pada mu, N padanya, yang itu memang digunakan untuk menggantikan kata Tuhan, itu harus dikapitalkan. Contohnya di bawah, gampang ya. I pada kata Islam, K pada kata Kristen, dan seterusnya. Nah, ini nama kitabnya ya. Kemudian, ini kata ganti Tuhan. Jelas. Oke. Ya, N-nya kapital. Lantas mengapa ini ada ada tanda strip di sini? Nah, ini bukan tanda strip, teman-teman. Ini namanya tanda hubung. Tanda strip itu kan ada dua ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang pendek itu tanda hubung. Mengapa ada tanda hubung di sini? Karena memang tugasnya untuk menghubungkan. Menghubungkan sesuatu yang memang tidak boleh dihubungkan. Misal, ini ada huruf kecil di sini nih, ada huruf A yang kecil. Ternyata di sebelahnya ada huruf kapital. Itu nggak boleh dihubungkan tuh. Nggak boleh nyambung. Tapi sebetulnya tulisan begini harus nyambung. Misalnya, miliknya, itu punyanya. Nah, itu kan untuk manusia ya. Ditulisnya dia kan digabung. Ini juga digabung sebetulnya. Aslinya. Tapi ternyata ada aturan yang tidak membolehkan huruf kecil itu serangkai dengan huruf kapital jika huruf kapitalnya ada di belakang. Kalau di awal sih nggak masalah nih, ya awal, kemudian setelahnya baru huruf kecil nggak masalah. Tapi kalau huruf kecilnya duluan, baru huruf kapital, nah itu yang nggak boleh disatuin, makanya harus dihubungkan dengan tanda hubung. Jelas ya? Lanjut lagi. Kemudian yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, akademik yang diikuti nama orang. Misal, Sultan Hasanuddin. Nah, S di sini harus kapital karena diikuti dengan nama. Kalau diikuti dengan nama artinya ada rujukannya.
Nah, mengapa rata-rata sultan kalau nggak ada namanya itu hurufnya kecil? Karena nggak ada rujukannya. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi S di sini menjadi kapital kalau ada rujukannya, walaupun nggak ada namanya. Paham ya kira-kira ya? Oke, lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan, keturunan, agama, dan seterusnya. Ya, kiai misalnya, kemudian yang mulia misalnya, dan lain-lain. Lanjut lagi. Nah, kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada unsur nama, jabatan, pangkat yang diikuti nama orang. Lagi-lagi, kalau misalnya kata presiden atau pangkat-pangkat lainnya, gelar-gelar lainnya, itu diikuti dengan nama orang, udah pasti nih. Ya, sudah pasti apa? Sudah pasti ada rujukannya. Kapital atau tidak kapital itu disebabkan karena ada rujukan atau tidak. Ketika kata presiden kemudian diikuti dengan nama orang, udah pasti nih presiden ini merujuk ke satu orang. Siapa? Ada Malik, contohnya di sini ya. Presiden ada Malik. Ini menjadi kapital bukan bukan hanya karena ada nama orangnya, tapi karena ada nama orangnya maka ada rujukannya. Gitu ya. Jadi intinya karena ada rujukan. Nah, bisa jadi satu ketika presiden di sini tidak ada namanya, ya. Misalnya dia adalah seorang presiden, maka P-nya kecil. Kenapa? Karena presiden di sini tidak ada rujukannya. Bisa jadi juga, walaupun dia hanya kata presiden saja, kemudian tidak ada nama orangnya, tapi dia ada rujukannya. Misalnya begini, eh, Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan eh, sidang kabinet. Saat itu presiden menyampaikan sebuah sambutan. Oke, kalimat yang kedua, saya menyebutkan saat itu presiden menyampaikan sambutan. Nah, presiden di sini nggak ada namanya tuh. Ya, tetapi apakah itu merujuk ke satu orang? Ya, itu merujuk ke satu orang. Sehingga apa? Sehingga presiden di sini walaupun nggak ada namanya, itu harus kapital juga. Jelas ya teman-teman ya? Lanjut lagi. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa. Ya, ini bangsa Indonesia nih, I-nya kapital, B-nya enggak ya. Termasuk suku dan bahasa. B-nya tidak, S-nya tidak. Beda halnya apabila bahasa ini nih jadi mata kuliah atau mata pelajaran. Misal, saya sedang belajar mata kuliah bahasa Indonesia. Yang seharusnya B-nya kecil di sini, maka di mata kuliah tersebut B-nya kapital karena nama mata kuliah. Kalau di sini namanya ya bukan mata kuliah tapi memang bahasa yang digunakan. Paham ya? Lanjut. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar atau hari raya. Misal tahun Hijriah. Nah, H-nya ini kapital, bulan Agustus H-nya kapital. Ya, yang lainnya tidak ya. Kemudian ini bisa dilihat juga. Oke, gampang. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misal konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau ada yang lain misalnya seperti Sumpah Pemuda, S dan P-nya kapital. Ada catatan. Nah, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, tidak ditulis sebagai huruf kapital, misal Soekarno dan Hatta memproklamasikan. Nah, ini kan bukan nama peristiwa sejarah ya, tapi ini aktivitas beralih fungsi. Ya, bukan lagi peristiwa sejarah, melainkan aktivitas. Itu jadi kecil ya. Lanjut lagi teman-teman. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misal Jakarta, Pulau Miangas, kemudian Bukit Barisan, gunung misalnya. Gunungnya harus jelas ya, gunung apa. Misalnya Gunung Salak, kemudian pantai, Pantai Ancol itu pakai huruf kapital. Termasuk huruf P pada kata pantainya. Atau gini deh, huruf P pada kata pulau itu harus kapital juga karena satu kesatuan. Satu kesatuan geografis ya, khas geografis. Misalnya seperti Teluk
Nah, teluk apa? Harus jelas, T-nya juga harus kapital. Beda halnya apabila pulau di sini tanpa rujukan. Misal, minggu depan atau pekan depan saya akan berlibur ke pulau. Nah, pulaunya nggak jelas tuh pulau apa, maka P-nya harus kecil ya, tidak kapital. Nah, karena ini adalah ada rujukannya sehingga dia mencerminkan atau menjadi khas satu geografi, maka harus kapital juga. Kemudian yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang sempurna. Ya, nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, ketika, dan lain-lain. Nah, ini contohnya bisa kalian baca ya. Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan seterusnya. Oke. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas yang sama seperti yang ada di atas ya. Dan apabila nih judul-judul ini ada di mana? Di sebuah kalimat. Ya, yang ditulis awalnya saja ya. Meskipun itu judul buku misalnya, judul artikel, jangan ditulis huruf kapital semua. Jika itu ada dalam kalimat, kecuali dia fungsinya sebagai judul di atas, maka boleh kapital semua. Tetapi apabila judul tersebut ternyata terselip dalam sebuah kalimat, misal eh, adik menulis puisi berjudul Senja. Nah, Senja ini kan judul puisi, judul karangan ya. Maka Senja ini jangan kapital semua. Ya, tapi S-nya aja pada kata Senja walaupun itu judul. Jika ada dalam sebuah kalimat. Kalau di atas dia jadi judul maka boleh kapital semua. Paham ya? Karena kalau kapital semua itu singkatan gitu ya. Paham teman-teman? Baik, selanjutnya yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, tuh huruf kapitalnya. Tapi yang tidak kalah harus kalian perhatikan adalah tanda titik di belakang nih. Biasanya nih, keseringan ya, setelah huruf S titik, H-nya tidak dikasih titik. Padahal yang tepat adalah titik juga ada di belakang. Karena apa? Karena H di sini termasuk singkatan juga. Paham ya? Kecuali tidak disingkat. Misal, S hukum. Misalnya tuh ada yang begitu. Jika memang seperti itu maka tidak perlu dikasih titik. Karena itu bukan singkatan. Jelas ya? Lanjut. Yang terakhir nih, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Atau saya gini deh, saya rangkum menjadi sapaan ya, sapaan bagi orang-orang. Misalnya bapak, ibu, kakak, adik. Nah, kan ada ya, ada bapak yang memang kita gunakan untuk ayah kita gitu ya, bapak. Ada juga kita kadang menyebutnya bapak itu untuk menyapa orang yang lebih tua daripada kita. Misal, kalian menyebut saya dengan sebutan bapak misalnya. Pak, apa kabar, Pak? Nah, Pak di sini harus menggunakan huruf kapital. Karena Pak di sini fungsinya untuk apa? Untuk menyapa orang lain yang dianggap lebih tua. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Termasuk selamat pagi Kak, selamat pagi Dek. Nah, itu harus menggunakan huruf kapital tuh. Karena apa? Itu sapaan. Nah, itulah fungsi-fungsi huruf kapital yang perlu kalian pahami, ya, yang perlu kalian pelajari. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya, dapat kalian mengerti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian untuk huruf miring, saya akan melanjutkannya di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.